Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jam sudah menunjukkan 7:02. Itu berarti kita kena delay 2 menit ya. Lagi musim hari ini delay Bapak Ibu. Ya, 7:02 itu artinya kita akan memulai edisi Bincang Sersan kita pada malam hari ini, di mana tema pembahasan kita edisi bulan Juni ini, setelah kita mendelay Bincang Sersan 1 minggu, harusnya minggu kemarin, jadinya hari ini agak balas dendam sama lansia ya kayaknya Pak Pendeta ini ya. Kita akan membahas kitab Yoel, ya, sebuah kitab yang kalau kita lihat mungkin kalau dibuat nominasi Bapak Ibu Saudari, ini masuk salah satu kitab terpendek dalam Perjanjian Lama. Kenapa demikian? Nah, nanti kita akan bahas begitu ya, dan juga apa yang menjadi situasi di belakang kitab ini itu juga kita akan bahas. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 164. NKB 164 yang berjudul Kidung yang Merdu di Hatiku akan menjadi pujian pembuka kita. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan berdoa, dan untuk edisi hari ini, doa buka akan dipimpin oleh siapa yang beruntung pada hari ini. Kita lihat, ya, Ibu Retno Asih. Bu Retno Asih, mungkin boleh Bu memimpin doa buka, Bu. Silakan, ya, Bu. Pak Sam. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mulai PA ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Allahku, karena Engkau selalu menyertai kami dari pagi hingga malam ini ya Tuhan.
dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam ini kami boleh bersatu, bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui PA ini ya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyertai jaringan ini sehingga kami boleh mengikuti dengan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, kami juga menyerahkan Pak Sam yang akan membawakan PA ini ya Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun dan kami boleh mengerti apa yang Pak Sam sampaikan, apa yang firman Tuhan sampaikan buat kehidupan iman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Retno Asih. Baik, Sama-sama, Pak. Bapak Ibu Saudari, tema kita pada malam hari ini seperti yang saya katakan di awal, kita edisi malam hari ini kita akan membahas kitab yang mungkin jadi salah satu kitab terpendek dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel. Ya, kitab Yoel ini menjadi salah satu kitab yang terpendek dan boleh dibilang kenapa terpendek karena kalau Bapak Ibu saudara-saudari membacanya pasalnya cuma dikit. Pasalnya cuma 3. Nah, namun dari 3 pasal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, justru kitab Yoel ini adalah salah satu kitab yang menyimpan syarat makna, refleksi masa kini, dan harapan bagi masa depan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenal dulu Yoel itu siapa sih? Apakah dia seorang tetangga atau siapa? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau bicara tentang identitas Yoel, maka kita cuma tahu yaitu dia basically pastinya adalah hamba Tuhan. Dia anak dari bapaknya itu namanya Petuel. Ya. Petuel. Kita bisa baca di Yoel 1 ayat 1. Bapaknya namanya Petuel. Yoel bin Petuel. Ya. Sesederhana itu. Tapi kalau kita cari referensinya lebih dalam, maka kita tidak akan menemukan siapakah Petuel dan siapa, dari mana asal usul Yoel. Kita nggak akan nemu secara jelas. Beda dengan beberapa kitab nabi yang lain. Kalau kita baca Hosea, yang bulan lalu kita baca mungkin Yesaya, kita baca Yeremia, kita baca ya kitab-kitab yang lain, gitu ya, kitab nabi-nabi yang lain. Mereka pasti mencantumkan asal-usulnya. Bapaknya siapa, dari mana asalnya, dulunya apa pekerjaannya. Nah, kitab Yoel ini, Bapak Ibu Saudari, kalau kita mau cek asal-usulnya Yoel, ya udah, Yoel 1 ayat 1, di mana dikatakan dalam Alkitab kita bunyinya begini. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Titik. Gak ada penjelasan lebih lanjut. Yoel siapa, Petuel siapa, nggak ada. Dan nggak ada informasi pribadi. Kalau kita baca kacar kucuk bolak-balik 7 kali, nggak ketemu. Nggak akan ketemu tentang siapakah Yoel ini, siapakah Petuel, dan dari mana dia berasal. Nah, namun Bapak Ibu Saudari, para penafsir atau para ahli Alkitab mengatakan kemungkinan Yoel itu nabi Tuhan yang bekerja di daerah Yehuda. Ya, jadi dia gaya-gaya penulisannya itu kan gaya-gaya Israel Selatan sekali. Jadi ada rumah Tuhan di situ kan, bait Allah. Lalu juga ada bicara tentang Yerusalem, bicara tentang kota-kota yang mainly atau sebagian besar atau bahkan banyak dari mereka itu daerah-daerah yang ada di Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Dan artinya Yoel itu pun sederhana, gitu ya Bapak Ibu. Nama Yoel itu artinya sangat sederhana. Tuhan adalah Allah. Tuhanku adalah Allah. YHWH adalah Allah. Yo dan El. Sesimpel itu. Jadi udahlah background hidupnya simpel banget. Di sini ya 1 ayat. Lalu juga tiga pasal, dan kalau kita lihat arti namanya Yoel tuh simpel banget. Tuhanku adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Ya. Dan istilahnya sangat sederhana
arti nama Yoel itu. Tidak lebih dan tidak kurang, Tuhan adalah Allah atau Tuhanku adalah Allah. Sesederhana itu. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita melanjutkan kitab Yoel yang sederhana ini, sebenarnya justru dari yang sederhana ini banyak hal yang menjadi misteri, khususnya tentang penulisan kitab ini. Karena kalau kitab-kitab yang lain gayanya jelas. Yesaya ada sebelumnya, proto Yesaya sebelum pembuangan, Deutero Yesaya saat pembuangan, Trito Yesaya menjelang akhir pembuangan atau pasca pembuangan. Yehezkiel juga jelas, Yeremia juga jelas konteksnya. Nah, kalau Yoel ini karena saking sederhananya, maka masih misterius juga. Kapan ditulis? Dan para ahli Alkitab mengatakan ada dua kemungkinan. Opsinya dua, kemungkinan penulisan kitab Yoel. Yang pertama itu kemungkinannya sebelum pembuangan. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, gitu ya. Sebelum zaman bersama, bahasa kerennya sekarang. Kenapa diyakini waktu-waktu ini? Karena kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata-kata tentang Babel itu nggak ada di sini. Kata-kata tentang Asyur itu nggak ada. Kerajaan Babel, kerajaan Asyur tidak disebutkan di sini. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan para ahli mengatakan ini kayaknya sebelum pembuangan. Dan kalau kita baca tradisi penyembahan di Bait Allah itu masih sangat kental sekali gitu ya. Karena kan kalau karakteristik umat Tuhan itu, kalau umat Israel itu pada saat itu ketika menjelang pembuangan, mereka peribadahannya udah nggak oke lah istilahnya gitu ya, udah nggak terlalu mantep lah beribadahnya gitu ya. Tapi kalau ini kita bisa lihat kesan peribadahannya ini masih sangat mantap, sangat baik, dan apa ya, boleh dibilang luar biasa. Masih cukup oke lah secara peribadahan, dan tidak disebutkan soal Babel dan soal Asyur. Berarti kemungkinan ada kemungkinan ini ditulis ketika kondisi segala sesuatunya baik-baik saja. Namun ada kemungkinan yang kedua, yaitu setelah pembuangan. Kenapa? Pada tepatnya sekitar abad ke-5 atau abad ke-4 sebelum zaman bersama atau sebelum Masehi. Pak, kok mundur abadnya? Ya, iya, karena kan ini sebelum Masehi. Mau nggak mau tahunnya aja minus gitu ya. Dari minus 9 ya mau nggak mau, minus 9 kalau makin gini ya minus 5, minus 4 gitu, sampai ke nanti 0 di zaman Common Era itu. Common Era di 0. Ya, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Gitu ya. Jadi minus. Ya. Sekitar abad ke-5 atau ke-4 sebelum zaman bersama atau sebelum Masehi. Ya. Kenapa ada kemungkinan yang seperti ini? Para ahli Alkitab juga memperkirakan. Karena Bapak Ibu Saudari, di kitab ini nggak disebutin kitab raja-raja. Tidak disebutkan soal raja-raja. Jadi nggak ada tokoh raja satupun. Gitu. Tapi imam itu ada gitu ya. Kalau peran imam ada, tapi raja di sini nggak ada loh. Kok kayak bangsa yang leaderless nih. Kemungkinan kalau bangsa yang leaderless, pemimpinnya nggak ada, berarti setelah pembuangan. Dan kalau bicara Yoel 3, Bapak Ibu Saudari, Yoel 3 justru memaparkan sebuah kesan yang berbeda, karena di situ ada hukuman atas musuh-musuh Israel. Aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, mengumpulkan segala bangsa dan seterusnya. Berarti ini jangan-jangan hampir selesai pembuangan nih. Karena setelah pembuangan, narasi baik di Yesaya juga, kalau kita mengacu kepada kitab Yesaya, ada narasi-narasi soal bagaimana Tuhan akan memulihkan bangsa Israel dan akan menghukum yang menjadi musuh-musuh dari bangsa Israel. Kalau waktu definitifnya kapan? Ya nggak ada. Tapi yang jelas ada kemungkinannya dua ini. Ya, Bapak Ibu. Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan itu, Bapak Ibu Saudari, yang pasti kitab Yoel ini ditulis dalam konteks ketika bangsa Israel mengalami bencana alam. Dan bencana alam sebagaimana dipaparkan dalam Yoel 1 itu diyakini sebagai Yom Yahweh. Apa itu Yom Yahweh, Pak Pendeta? Yom Yahweh itu artinya adalah hari Tuhan. Suka orang pakai istilah Armageddon lah. Ya seperti itulah gitu ya. Hari Tuhan, di mana ketika Tuhan memerintah, ketika Tuhan datang, disitulah yang namanya Yom Yahweh. Kitab ini ditulis dalam konteks itu. Tahunnya kapan? Nggak tahu pasti.
Sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Nah, apa saja sih yang menjadi struktur dari kitab Yoel ini? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dari 3 pasal yang ada, Yoel ini dapat dibagi menjadi beberapa poin. Memang nggak simetris, jadinya asymmetrical. Karena ada perpotongan pasal yang nggak pas jadinya. Contohnya, kita lihat, bicara soal bencana yang merupakan hukuman Tuhan, itu ada di Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 20. Itu bicara tentang bencana. Di mana di situ, kalau membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, kalau kita buka kitab Yoel, di situ judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Serbuan Pasukan Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Kalau bicara tentang belalang, ini mengingatkan kita seperti zaman di Mesir dulu ya, ketika tulah itu diberikan. Gitu. Ada yang ingat soal belalang-belalang dan katak itu tulah hari keberapa? Coba. Ada yang ingat Bapak Ibu? Ada yang ingat tulah di Mesir itu? Tulah keberapa? Bukan tulah hari keberapa. Tulah keberapa? Ayo. Ada belalangnya. Ayo, ada yang ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua yang kelas katek juga? Ini open question nih. Kalau kalian bisa jawab, dapat point place nih. Ayo, tulah tentang belalang. Itu tulah keberapa? Di kitab Keluaran itu ada. Ayo, tulah Mesir. Yang bisa jawab Bapak Ibu? Ya. Wah. 7. 7. Salah. 7 salah. Kiri jauh. 8, Pak. 8. Ya. Tulah ke-8. Nah, edisi hari ini nggak ada hadiah ya Bapak Ibu saudari. Jadi terima kasih aja, poin plus aja. Upahmu besar di surga, gampangnya begitu ya Bapak Ibu. Tulah ke-8 ya, karena kalau kita ingat ke-10 tulah itu ada air yang menjadi darah yang pertama ya, memaskan ikan-ikan dan segala rupanya. Lalu juga ada binatang-binatang amfibi, serangan binatang amfibi atau serangan katak, tulah kedua. Sfardeia dalam bahasa Ibrani-nya. Lalu yang tulah ketiga nyamuk, pada DBD itu semua ya gitu ya hari itu. Nyamuk, lalu lalat pikat ya, bahasa Ibrani-nya arof. Kalau nyamuk itu bahasa Ibrani-nya kinib ya. Lalu juga penyakit pada ternak diyakini sampar atau penyakit sampar ya. Lalu yang keenam ada bara yang tidak dapat disembuhkan, shkin, itu bahasa Ibrani-nya. Lalu hujan es bercampur api, barat ya, itu tulah yang ke-7. Lalu belalang itu yang tulah ke-8, arbeh ya. Lalu juga ada ke-8 khoshek ya. Dan yang terakhir yang baru kemarin saya khotbahkan itu adalah tulah ke-10, kematian anak-anak sulung dari semua keluarga Mesir. Tidak hanya keluarga Mesir, tapi juga ada keluarga Israel yang enggak menaruh darah di depannya, mereka kena makat bakhor namanya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kalau waktu itu kan belalangnya itu nyerangnya ke Mesir. Nah ini nyerangnya ke siapa? Ke Israel. Umat pilihan Tuhan. Yang waktu itu diselamatkan sekarang diserang. Berarti apa? Bencana ini menjadi hukuman Tuhan. Karena tindakan yang mereka lakukan. Dan juga ini dari ayat lalu dari ayat Yoel 2 ayat 1 sampai dengan Yoel 17, walaupun tidak ada judul di sana, tetapi ini isinya adalah tentang seruan pertobatan ya. Setelah hukuman Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk bencana, maka umat diundang untuk bertobat ya. Seperti pejuang dan seru Tuhan mendengarkan suaranya di depan tentaranya, siapa yang dapat menahannya. Tetapi sekarang juga ayat judul Lembaga Alkitab Indonesia baru ada di ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berkuasa, menangis dan meratap. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Itu ajakan seruan pertobatan. Itu kayak ada di Mazmur juga bagian ini. Lalu Bapak Ibu selanjutnya di ayat 18 sampai dengan 27 di situ ada janji pemulihan dari Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa yang bertobat.
Hati Tuhan berkobar untuk tanahnya dan Ia berbelas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab umatnya, kata sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang olehnya, dan seterusnya. Bahwa Tuhan berjanji akan memulihkan umat yang bertobat itu. Tuhan berjanji akan memulihkan mereka yang mau bertobat. Bertobat itu artinya apa sih Bapak Ibu? Bertobat itu sederhananya adalah berbalik kembali kepada Tuhan. Artinya itu. Berbalik kembali kepada Tuhan dan juga apa? Hidup menurut jalan yang Ia perkenankan. Jalan yang Ia tetapkan. Jalan yang Ia kehendaki. Nah, daripada itu, setelah daripada pemulihan, maka ada juga pencurahan roh dan penghakiman musuh-musuh Israel. Itu dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan Yoel 3 ayatnya yang ke-21. Habis. Ya, habislah istilahnya dari 2 ayat 28 sampai dengan 3 ayat 21. Itu bicara tentang bagaimana bangsa yang direstorasi itu mereka juga akan melihat karya Tuhan. Tidak hanya mereka dicurahkan roh, tetapi juga para para musuh-musuh Israel itu akan diberikan hukuman, bahkan ditantang untuk bertempur. Dan di ayat 18 sampai dengan 21 di situ ada janji di mana Tuhan akan memberkati umatnya. Nah, kalau kita perhatikan dari ketiga pasal yang boleh dibilang singkat-singkat, ayatnya juga nggak lebih daripada 21, top-topnya paling 32, nggak nyampe 50 satu pasal itu ya, gitu istilahnya. Pasal 1 aja ayatnya cuman sekitar 20 ya, nggak panjang kitab ini. Dan kalau Bapak Ibu yang baru mau konsisten membaca Alkitab per hari per kitab, mulailah dari kitab Yoel salah satunya ya. Ini juga kitab yang enak gitu ya, karena tidak terlalu panjang, simpel, dan narasinya sangat menyambung. Nah, apa tema-tema teologis di dalam kitab ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudari bicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan di satu sisi adalah penghakiman, Yom Yahweh. Ya, saya ingat betul kalau yang namanya yudisium di kampus kami dulu itu di STFT Jakarta sekarang namanya. Itu kalau yang namanya yudisium, pengumuman hasil adakah yang DO atau tidak, itu namanya Yom Yahweh, nama yang lainnya. Karena apa? Disitulah ada penghakiman gitu ya. Siapa yang lanjut, siapa yang tidak lanjut gitu ya. Siapa yang nilainya bagus, yang butuh perbaikan, dan siapa yang aman-aman, damai, tentram, sejahtera gitu ya. Ada penghakiman bahwa hari Tuhan itu juga menjadi hari penghakiman. Segala sesuatunya akan diukur ya, menurut ukuran yang akan diukurkan kepadamu. Tetapi walaupun menjadi hari penghakiman, hari Tuhan juga itu menjadi sebuah hari pengharapan. Gitu ya. Kenapa? Karena di hari itu kita bisa berjumpa muka dengan muka, bertatap mata dengan mata dengan Tuhan. Bahwa tidak hanya Tuhan menghakimi, tetapi penghakimannya itu membawa pengharapan. Penghakimannya itulah yang menolong kita untuk bisa melihat rencana indah. Dan yang berikutnya juga Bapak Ibu Saudara-saudari, pertobatan sejati itu sebagaimana dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 13 itu koyakkanlah hati, bukan pakaianmu. Ya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, yang namanya pertobatan sejati itu bukan cuman kita ya saya mengaku salah, saya bertobat, besoknya kumat lagi. Ya saya berjanji tidak berbohong lagi, tapi besoknya ketika ada kesusahan melanda dia berbohong lagi. Pertobatan sejati adalah mengoyakkan hati. Berarti apa? Berarti sebuah hal yang benar-benar sampai ke dalam diri. Perbaikan yang total. Kalau ibarat kata motor, Bapak Ibu Saudari, ini perbaikannya udah ganti semuanya. Ya, benar-benar walaupun casingnya ya wujudnya tetap sasisnya seperti itu, bodinya seperti itu, tapi mesinnya adalah mesin yang baru. Ya, benar-benar mesin yang baru, dia punya semangat yang baru, bukan pakaiannya.
bukan casingnya. Banyak kan orang kan kadang-kadang itu hanya casingnya saja yang baru ya. Zaman dulu handphone kan begitu ya Bapak Ibu, dalamnya istilahnya pencetan-pencetannya itu masih yang lama. Tapi casingnya kita bisa ganti baru. Mau yang model ada ikan-ikannya, anak-anak Atek ini belum ngalami. Nanti mungkin kalian bisa tanya sama papa mama kalian, handphone yang bisa diganti casing itu seperti apa. Kalau pengoyakan pakaian itu cuma mengganti casing, gitu ya. Hanya penampilannya aja yang diperbaiki, tapi dalamnya tidak diperbaiki. Tetap masih ada yang namanya masalah atau bahaya laten yang ada di dalam dirinya. Settingan pabriknya tidak diperbaiki. Sedangkan pertobatan yang Tuhan kehendaki apa? Koyakanlah hati bukan pakaian. Berarti pertobatannya harus sejati. Pertobatannya harus benar-benar dari dalam hati yang terdalam. Kalau pertobatan hanya pakaian, Bapak Ibu Saudari, hari ini kita ke gereja gara-gara dilawat misalnya. Gara-gara dilawat nih, ya udahlah besok saya ke gereja. Ya kalau pertobatannya cuma mengoyakkan pakaian, ya hari Minggu itu ke gereja, minggu depannya belum tentu. Karena apa? Ya mungkin tunggu dilawat lagi baru dia ke gereja lagi. Ya. Tapi kalau mengoyakkan hati, istilahnya ketika sekali dilawat, oke, ya udah saya akan konsisten, berarti ini adalah panggilan Tuhan, saya akan beribadah, saya akan rajin beribadah, bahkan membawa anak saya, istri saya, orang tua saya, semuanya lah, gitu ya, cucu-cucu saya untuk tekun beribadah ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, bahkan mengikuti segenap kehendaknya. Itu yang sejati. Dan yang diinginkan oleh Tuhan apa? Mengoyakkan hati. Tidak kambuhan, bahasa gampangnya. Tidak kambuhan, tidak mengulangi kesalahan yang berbeda atau bahkan sama, dan juga benar-benar mewujudkan hidup yang baru. Tidak hanya sekedar mengaku kesalahan, tapi mau hidup yang baru dan benar-benar berupaya meninggalkan hidup yang lama. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, bicara tentang pemulihan Allah dalam kitab Yoel, ini adalah pemulihan yang menunjukkan kepedulian Allah, di mana Tuhan peduli kepada umatnya dan ia akan memulihkan setelah ia menghancurkan. Dan bicara tentang kehancuran yang Tuhan hadirkan, Bapak Ibu, tujuannya tidak lain untuk mendidik seseorang. Ada sebuah teori dalam pendidikan yang namanya deconstruction theory. Teori dekonstruksi. Kalau konstruksi itu membangun, dekonstruksi berarti kita menghancurkan apa yang sudah dibangun. Nah, pemulihan Tuhan itu ibarat kata aplikasi nyata dari teori dekonstruksi itu. Apa yang sudah kita bangun, itu dihancurkan oleh Allah. Tetapi dihancurkan bukan untuk dibiarkan. Kalau manusia menghancurkan untuk membiarkan. Tapi kalau Tuhan dihancurkan, dijadi berkeping-keping, tapi dia bangun lagi dari nol. Menjadi umat yang baru. Dan disitulah kebetulan dan juga konsistensi dari Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, sudah sejak lama sebenarnya akhirnya, membuat tentang masa depan, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan, itu sudah ada. Sejak zaman Nabi Yoel. Dan kelak nubuat ini akan digenapi dalam Kisah Para Rasul 2. Setelah Yesus turun, Yesus lahir, Yesus berkarya, Yesus disalibkan dan mati, dia bangkit, lalu naik pulang kampung ke sorga, disitulah Roh Kudus akan dicurahkan, yang menjadi tanda bahwa Allah memulihkan setiap umatnya. Dan Allah tidak akan membiarkan kejahatan tidak diadili. Keadilan Allah atas bangsa-bangsa itu dinyatakan. Tuhan tidak membiarkan kejahatan itu hidup, tumbuh, subur, dan berkembang. Tidak. Justru Allah itu akan hadir dan bahkan mengadili bangsa-bangsa termasuk umat pilihannya. Termasuk siapa yang dikasihinya. Tidak luput dari pengadilan Tuhan. Karena pengadilan yang sejati hanya berasal dari Tuhan saja. Bahkan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudari, ada sebuah peribahasa yang menarik dalam dunia peradilan, bahwa di dalam tindakan kriminal, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Criminalibus probationes pedem esse, lupa saya bahasa Latinnya, tapi intinya adalah
Bukti-bukti yang dihadirkan itu harus lebih terang, lebih bersinar, lebih menuntun daripada sebuah cahaya. Dan itu yang Tuhan lakukan. Mewujudkan keadilan yang benar-benar berdasarkan bukti-bukti nyata yang ia temukan, dan keadilannya adalah keadilan sejati. Dan dia tidak membiarkan kejahatan itu tidak diadili. Justru Tuhan akan hadir dan mengadili. Makanya kan di situ kalau kita baca Yoel 3, bangsa-bangsa itu ditantang sama Tuhan. Orang kita tempur aja. Banyaklah orang di lembah sunduh sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menyimpan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, yang memperdengarkan suaranya. Langit dan bumi pun berguncang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, benteng bagi orang Israel, umat pilihan Allah. Dan kalau bicara Israel, Bapak Ibu harus dipisahkan ya, konteks yang di Alkitab dengan yang sekarang beda. Konteks di Alkitab itu adalah umat pilihan Tuhan, termasuk setiap kita. Tapi kalau yang diistilahkan dalam berita-berita itu adalah urusan politis, beda cerita. Nah, Bapak Ibu Saudari, apa sih relevansi yang ditawarkan oleh kitab Yoel bagi umat Tuhan di masa ini? Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat, maka dari pengajaran kitab Yoel ini kita dapat menemukan bahwa bencana itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa dihindari. Itu adalah bagian dari kehidupan kita. Namun Tuhan memakai setiap bencana yang hadir dalam kehidupan kita sebagai alat pembentukan. Tuhan memakai bencana-bencana itu sebagai alat untuk membentuk kita. Bencana tidak dapat dilepaskan dari keseharian, tapi justru yang namanya bencana, yang namanya kehilangan, itu Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi umat yang semakin dewasa dari hari ke hari. Benar-benar dalam kitab Yoel itu, segala hal yang boleh dikatakan membuat kita terpuruk, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk menampar kita, ya bahasa kasarnya gitu ya Bapak Ibu, menampar kita untuk menyadarkan realitas kita bahwa sebenarnya salah. Teman saya kemarin sharing begitu ya, dia cerita bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menuntun dia. Karena belum lama ini ada seorang rekan saya yang telepon dan bercerita bahwa dia itu gagal menikah, teman saya ini. Tetapi setelah dia berefleksi, dia mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menuntun saya untuk memaknai tanda-tanda kehidupan bahwa ini orang ini kayaknya harus dipikirkan kembali, begitu ya. Dan puncaknya terjadi. Gitu ya. Ini juga yang terjadi di dalam kitab Yoel, bahwa bencana-bencana yang mungkin tidak mengenakan hati, hal-hal yang mungkin mendukakan, sebenarnya itu alat pembentukan yang Tuhan pakai untuk menyadarkan kita. Dan tidak hanya menyadarkan, tapi juga mengundang kita untuk bersandar kepada Tuhan dan memperbaiki kehidupan kita dengan bertobat. Dan yang kedua juga Bapak Ibu bicara tentang bencana, yang kedua adalah krisis. Wah, ini kayaknya kitab Yoel ini cocok sekali dibaca di masa sekarang gitu ya. Krisis ya Bapak Ibu Saudari, krisis yang dihadapi itu menjadi alat Tuhan yang dia pakai untuk mengundang setiap umat berbalik kembali kepadanya. Dan dari bagian ini Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa ternyata memang dari zaman dulu manusia itu kalau hidup dalam kondisi yang enak mereka melupakan Tuhan. Tapi kalau mengalami kondisi yang tidak enak maka mereka kembali kepada Tuhan ya. Nah, Tuhan akhirnya memakai itu. Bencana, krisis dan juga ya hal-hal lainnya Tuhan pakai untuk apa? Untuk mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita tidak berkuasa atas kehidupan kita sendiri. Justru hidup kita itu bukan milik kita. Justru hidup kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Apa yang kita alami pada saat ini mungkin menjadi bentuk pengajaran Tuhan. Bahwa segala situasi yang kita anggap sebagai pegangan tidak selamanya menjadi pegangan yang sejati. Makanya di kitab Yoel ini sangat kitab yang boleh dibilang buat di masa-masa sekarang sangat relate dengan kita. Gitu ya. Krisis, bencana, perang, lalu juga banyak hal-hal lain lah. Ini menjadi hal yang mungkin keseharian kita akhirnya.
Dan melalui hal-hal itulah Tuhan mengundang kita untuk bertobat, mendekatkan diri kepadanya. Dari kita yang jauh, ya, kita yang terbiasa disconnected, menjadi orang-orang yang connected. Contoh ketika COVID, kita yang terbiasa tidak dekat dengan anak-anak, awalnya stres karena harus hidup bersama dengan orang-orang yang biasanya kita nggak ketemu gitu ya, ketemu malam, berpisah pagi. Nah, ini juga menjadi cara Tuhan yang dipakai untuk kita mendekatkan diri, saling mendoakan, benar-benar menjadi keluarga yang saling menguatkan. Dan Bapak Ibu Saudari, dari kitab Yoel kita bisa belajar juga bahwa pertobatan itu adalah upaya kita membuka jalan pemulihan. Pertobatan itu adalah dua upaya. Di satu sisi undangan pertobatan itu berasal dari Tuhan, tapi usaha bertobat itu dilakukan oleh manusia. Sehingga apa? Pertobatan ini adalah benar-benar aplikasi nyata daripada Tuhan mengundang manusia bekerja. Dan ini adalah upaya kita membuka jalan pemulihan agar kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Dan roh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari kitab Yoel, kita dapat belajar bahwa roh Tuhan dicurahkan itu bukan untuk semata-mata menunjukkan kemahakuasaan, tetapi roh Tuhan itu dicurahkan untuk memenuhi dan menolong kita hidup di dalam jalan Tuhan. Nah, ini menjadi kitab yang sangat menarik untuk kita gali, kita akan pelajari dalam kehidupan keseharian kita. Nah, selain daripada hal-hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga ada beberapa hal yang menarik di dalam kitab Yoel ini. Yang pertama, Bapak Ibu bicara tentang belalang. Belalang ini sebenarnya jadi simbol. Ya. Kalau kita lihat belalangnya ini berbaris, Bu. Belalangnya ini tidak asal sporadis. Justru belalang itu dia belalang yang majunya udah kayak pasukan. Dan dari hal ini kita bisa lihat bahwa belalang itu menjadi simbol apokaliptik, bahwa penghukuman Tuhan itu tidak asal-asalan. Penghukuman itu boleh dibilang tindakan tegas terukur. Tambah lagi deh satu kayaknya, tindakan tegas terukur terarah. Bahwa penghukuman Tuhan itu nggak sekedar asal jeder ngasih hukuman ini, nggak. Tapi ada maksud. Jadi hukuman yang konstruktif. Tidak hanya sekedar menyatakan kesalahan, tapi juga mengundang untuk memperbaiki diri. Mengundang untuk hidup di dalam pertobatan. Benar-benar tindakan tegas yang terukur dan terarah. Itu yang dimaksud oleh belalang. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kalau kita membaca tentang pencurahan Roh Kudus, begitu ya, maka di dalam Yoel 2 ayat 28 kita bisa menemukan bahwa Roh Kudus itu dikaitkan dengan semua orang tanpa terkecuali, gitu. Anak-anakmu dan laki-laki, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Menarik. Karena apa? Karena zaman itu hanya dikaitkan dengan laki-laki saja. Di dalam kitab Yoel, ini apa? Tanpa terkecuali semua orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, sakit, sehat akan menerima karunia Roh Kudus yang memampukan mereka untuk hidup benar menurut kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, walaupun tidak tidak raja itu nggak ada, tapi kehadiran imam itu dominan. Imam itu menjadi sosok yang memimpin, gitu ya. Bahwa kalau kita lihat Yoel ini kan seorang imam. Kalau dia seorang nabi Tuhan, ya. Dan kalau kita lihat ini adalah suaranya Tuhan yang dinyatakan lewat Yoel. Jadi benar-benar peran seorang nabi itu sangat sentral dalam kitab ini untuk menuntun peribadahan umat. Dan sangat dominan. Karena nggak ada raja sama sekali. Dan yang kedua, dan yang keempat, Bapak Ibu Saudari, koyakkan hati dan bukan pakaian itu adalah pertobatan yang radikal. Benar-benar saya katakan tadi, ibarat kata motor gitu ya Bapak Ibu, nggak cuma bodinya yang diganti, nggak cuma sasisnya yang diganti, sampai mesin-mesinnya diganti benar-benar baru, gres. Ya. Pertobatan radikal. Benar-benar dia itu bertobat setobat-tobatnya. Benar-benar dia itu nggak lagi melakukan kesalahan yang sama.
nggak bahkan tidak menutup diri ya untuk menghindar. Dan yang terakhir, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di Yoel 3, negara yang menjadi musuh Israel itu sangat disebutkan secara spesifik ya. Jadi ini kitab yang sangat kaya makna sekali, sehingga ada baiknya kita mempelajari kitab ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudari, ini adalah salah satu kitab yang paling banyak menyebutkan hari Tuhan. 5 kali kalau saya nggak salah hitung. Kitab-kitab lain hari Tuhan paling ya nggak terlalu banyak lah. Tapi di kitab ini hari Tuhan itu disebut 5 kali. Berarti apa? Hari Tuhan menjadi salah satu inti dari pengajaran kitab ini. Bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan mengadili dan menghakimi setiap umatnya. Tetapi pengadilan dan penghakiman yang daripada Tuhan itu tidak menghancurkan, melainkan membawa kita ke dalam pertobatan. Dan itu yang beberapa hal yang bisa saya bagikan terkait kitab Yoel. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang mau memberikan tambahan atau mau bertanya atau mau sharing, dipersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kalau tidak ada respon berarti saya asumsikan aman semua. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian, dan materi ini bisa Bapak Ibu saksikan lagi nanti di YouTube GKI Cicurug jika ada yang kurang jelas. Kita memasuki bagian doa syafaat. Bapak Ibu Saudari, ada beberapa pokok doa yang sudah saya siapkan. Barangkali ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Silakan kalau ada tambahan pokok-pokok doa. Oke, kalau tidak ada tambahan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada kesempatan ini kami boleh memahami kitab-Mu, kitab yang Kau nyatakan kepada kami lewat perantaraan Nabi Yoel. Biarlah Engkau yang menolong kami agar kami menjadi umat yang dengan rela hati dan tanpa paksaan mau terus mempelajari kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami, agar kami mampu hidup di dalam pertobatan yang nyata, mengoyakkan hati bukan pakaian, dan mengarahkan diri untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Kiranya Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang menolong agar bangsa dan negara kami boleh terus berjalan di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, dan biarlah Kau yang boleh terus menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan yang memakai para pemimpin kami agar mereka boleh menjadi alat berkat-Mu lewat segala keputusan yang dihasilkan, dan biarlah Engkau yang membangun, yang bekerja melalui mereka untuk terus membangun bangsa dan negara ini, bahkan memakai kami untuk terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, kegiatan-kegiatan ke depan, seperti kegiatan SAL pada hari Jumat yang akan datang, juga kegiatan Bina Pra Remaja pada hari Jumat tersebut, juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti perjamuan kudus rumahan pada tanggal 6 Juli yang akan datang, lalu juga untuk rakor triwulan pada bulan Juli yang akan datang, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai agar semua kegiatan ini berjalan dengan baik dan mempersekutukan kami semua. Setiap aktivis yang berperan di dalamnya, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, setiap mereka yang mungkin dalam pergumulan terkait kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, kehidupan pendidikan, kehidupan pekerjaan, dan hal-hal lainnya dalam hidup mereka.
Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Walaupun kami tidak menyebutkannya satu persatu, tetapi Tuhan Maha mengetahui itu semua. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan mereka semua, dan juga memakai kami untuk menjangkau mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dan sempurnakan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudari sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian bincang sersan ini dengan pujian penutup yang diambil dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, akan menjadi pujian penutup kita. Baik Bapak Ibu, bincang sersan kita sudah selesai. Barangkali ada pengumuman dari Komisi Dewasa? Ada pengumuman? Baik, terima kasih Pak Sam dari Komisi Dewasa untuk persekutuan rumah tangga onsite pada hari Rabu minggu depan tanggal 5 kalau nggak salah. Tanggal 3 ya kalau nggak salah. Rabu minggu depan akan diadakan di ruang Komisi Dewasa. Itu aja sih Pak Sam untuk ininya, pengumuman di Komisi Dewasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Lagi Bapak Ibu yang lain, lansia pengumuman? Umsyana pengumuman ada? Ada. Hari Jumat Pak, Sal sama Bina Remaja. Ini saya ada postingannya nih. Oh ya ini. Oke, jangan lupa Bapak Ibu, anak-anaknya yang kelas Daud sampai YSGL untuk ikut SAL ya. Tuh, tanggal Jumat tanggal 27 jam 8 sampai jam 12 dan juga yang kelas Musama Immanuel itu Bina Pra Remaja jamnya sama. Ya, cuma beda setengah jam selesainya ya, dan perhatian juga kepada rekan-rekan yang menjadi katekisan GKI Cicurug untuk terlibat di dalam kegiatan SAL khususnya. Ya, sudah di blocking, kita sudah ada approval-nya di persidangan Majelis Jemaat kemarin bahwa rekan-rekan yang akan di CD nanti akan ikut di dalam kegiatan SAL lebih banyaknya. Itu ya, untuk membantu adik-adiknya di sana. Ya. Juga jangan lupa Bapak Ibu pengurus Badan Pelayanan Jemaat Rakor Triwulan tanggal 6 Juli tolong minggu ini laporan diserahkan ke tata usaha ya. Hari Jumat paling lambat minggu tanggal 29 Juni, dan mohon setiap Badan Pelayanan Jemaat mengirimkan 2 orang perwakilan dari seluruh pengurusnya. Ya.
Juga untuk CD jangan lupa tanggal 20 Juli nanti ada CD Bapak Ibu Saudari untuk Perjamuan Kudus ya. Perjamuan Kudus ini. Perjamuan Kudus akan diadakan tanggal 6 Juli jam 7 dan jam 9. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin masuk di syarat PK Rumahan seperti yang ada di tayangan ini, PK Rumahan kemungkinan akan dilaksanakan pada Senin 7 Juli dan silakan mendaftarkan diri kepada masing-masing penata pendamping wilayah. Juga Bapak Ibu pendaftaran paling telat untuk yang PK Rumahan ditunggu tanggal 29 ini, hari Minggu ya, 29 Juni ini gitu ya untuk yang paling akhir. Untuk katekisasi juga pendaftaran sudah dibuka, silakan mendaftarkan diri, ditutup pada 1 Juli 2025 berarti sebentar lagi ditutup ya Bapak Ibu Saudari. Bisa dilihat daftarnya di sini. Dan untuk informasi-informasi lainnya seperti pertemuan anak asuh Cawang tanggal 19 Juli dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, silakan Bapak Ibu membaca di warta jemaat kita yang tersedia baik secara online maupun secara cetak. Tayangan ulang daripada kegiatan kita dapat dilihat lagi di YouTube GKI Cicurug. Kiranya semua menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, San. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih.